Berikutnya kita masuk ke bagian update data. Fitur ini sedikit lebih kompleks. Logikanya sendiri seperti proses hapus data, kita akan mulai dari halaman detail. Kita akan siapkan link editnya biar berfungsi. Untuk itu kita akan buka aplikasinya ke dalam editor. Terus teman-teman buka file detail.php. Di sini saya akan coba buatkan alamat baru untuk kita arahkan ke edit.php. Nanti file ini akan kita buat, tapi edit.php membawa sebuah parameter get, namanya ID. Kita ambil dari php tag, kita echo $movie ID. Jadi ketika diklik link editnya, kita akan pindah ke halaman edit.php, tapi dia membawa sebuah nilai ID. Nanti ID-nya akan kita terima di halaman edit. Jadi format penulisannya sama seperti hapus data, kita kirimkan ID untuk kita terima ke dalam file tersebut. Jadi silakan teman-teman klik kanan di dalam foldernya, new file, kita save, kasih nama edit.php. Lalu di dalam halaman ini isinya apa? Sebenarnya isinya sama seperti halaman form tambah data. Kalau teman-teman buka, kita bisa ke halaman form tambah data. Nah, kurang lebih nanti tampilan edit datanya seperti ini. Kita punya form yang sama, tapi bedanya nanti di halaman edit, di tiap-tiap kotak inputannya sudah ada isi datanya. Nah, supaya lebih mudah, kita akan coba duplikasi konten tambah .php ini. Teman-teman buka, lalu Ctrl A, lalu di copy dan paste di bagian edit. Jadi kurang lebih sama seperti tambah data prosesnya, tapi yang membedakan adalah formnya sudah terisi. Nah, nanti tinggal teman-teman modifikasi aja, kita ganti jadi ubah. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa akses halaman editnya berdasarkan halaman detail yang dipilih. Saya pilih edit. Nah, ini dia halaman edit.php sudah terbentuk. Sebelum kita lakukan proses update data, bagaimana caranya memasukkan semua data movies-nya ke dalam masing-masing inputan teksnya. Tentu kita melakukan request ke dalam database berdasarkan data edit yang kita pilih. Jadi dengan kata lain, kalau teman-teman ingin melakukan proses update data, maka prosesnya yang kita lakukan itu 2 kali. Pertama, tampilkan dulu datanya spesifik, data mana yang mau diedit, terus datanya ditampilkan dalam bentuk form. Nanti di dalam form ini sudah ada data yang lama, nanti data lama ini bisa kita update, kita bisa ubah dengan melakukan submit form. Jadi idenya seperti itu. Jadi di bagian halaman edit.php di paling atas, sebelum update submitnya, kita akan ambil ID dari URL, terus lakukan query data sesuai dengan ID yang kita dapatkan. Jadi sama, kita buat variabel ID. Di sini kita kasih komentar, ambil ID dari URL, pakai metode get, nama getnya adalah ID. Kita sudah terima ID-nya. Kemudian kita akan lakukan perintah query ke table movies. Seperti biasa, kita jalankan mysql _query dari koneksi datanya, dan kita masukkan perintah query-nya. Perintah query-nya select bintang from table movies, di mana kita mau mencari ID yang dipilih, ID yang spesifik berdasarkan ID yang dipilih sama user. Dan kalau sudah berhasil menjalankan query-nya, kita simpan ke dalam satu variabel. Berikutnya kita akan ubah hasil query-nya menjadi data array supaya kita bisa akses satu persatu. Caranya mysql _fetch _assoc kita ubah menjadi array asosiatif dari hasil query-nya. Tentu ini adalah data array yang dapat kita akses, kita simpan ke dalam $movie, dan kalau teman-teman lakukan vardam si $movie-nya, kita bisa lihat hasil datanya seperti ini.
Kita coba save, terus kita jalankan. Sekarang datanya sudah tampil, datanya cuma satu, karena kita minta single data yang spesifik, ID-nya yang kedua. Dari data inilah tugas kita memasukkan tiap-tiap kolomnya ke dalam sebuah form satu persatu.